Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mulai menggelar gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu yang memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden berkampanye pada pemilu. Gugatan yang dilayangkan tim advokasi peduli pemilu dilakukan setelah ramai isu soal Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Namun Presiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut melakukan kampanye pada pemilu 2024 ini. Ia bahkan memerintahkan agar aparat netral dan pelaksana penyelenggara pemilu menjaga profesionalitas dan integritasnya. Lantas, bolehkah Presiden ikut berkampanye? Presiden Joko Widodo kembali menegaskan aparat harus netral dan jaga kedaulatan rakyat pada pemilu. Seluruh aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri hingga Badan Intelijen Negara harus menjaga netralitas dalam pemilihan umum 2024. Presiden juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk bertindak profesional dan menjaga integritas pemilu. Sepekan menjelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024, Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke tempat pemungutan suara. Presiden Jokowi juga kembali menyinggung soal kampanye yang bisa saja dilakukan dirinya karena diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun ia menegaskan tidak akan ikut berkampanye untuk pasangan Capres-Cawapres. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Pernyataan Presiden Jokowi hanya berselang 1 hari setelah Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan gugatan Undang-Undang Pemilu yang mengatur hak Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye pada pemilu. Sidang menghadirkan pihak Presiden diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri, pihak KPU, pihak Bawaslu, dan pihak penggugat tim advokasi peduli pemilu. Sidang kemudian akan dilanjutkan pada Kamis 22 Februari mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Dalam salah satu gugatannya, pemohon menguji pasal 299 Undang-Undang Pemilu yang menyebut Presiden diperbolehkan berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara yang dilaporkan oleh tim advokasi peduli pemilu. Lantas layakkah Presiden berkampanye untuk pasangan Capres-Cawapres? Tim TV One mengabarkan. Aturan tentang Presiden boleh berkampanye saat pemilu kini dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Uji materi dilakukan MK setelah pasal tentang Presiden boleh kampanye digugat oleh seorang advokat. Ya, gugatan ini muncul lantaran Presiden Jokowi sempat menyatakan dia sebagai presiden boleh berkampanye sesuai ketentuan undang-undang. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mengingatkan para aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara untuk netral dalam pemilihan umum 2024. Kalau aparatur negara, TNI, dan Polri harus netral, mengapa Presiden yang merupakan pimpinan mereka semua boleh berkampanye? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Margarito Kamis dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Burhan. Selamat petang. Baik, kita terlebih dahulu menuju ke Bang Margarito terlebih dahulu. Menurut undang-undang Presiden dan Wapres ini sebenarnya boleh kampanye asalkan tidak menyalahgunakan atau memakai fasilitas negara ya? Iya. Ya, memang begitu kan pasal 292. Tetapi sejauh mana Bang? Artinya ketika tapi ada kan itu, sesuatu yang pasal itu kan digantungkan juga atau dihubungkan dengan sejumlah pasal lain. Antara lain yaitu tadi Anda bilang itu ya. Dan menurut saya yang paling prinsipil adalah untuk menjadi untuk bisa berkampanye Presiden juga harus terdaftar sebagai tim kampanye dari siapa yang mau dikampanyekan. Jadi dari titik itu pertanyaan secara hukum adalah apakah Pak Presiden
itu juga terdaftar di KPU sebagai salah satu tim kampanye dari salah satu pasangan capres-cawapres sekarang ini atau tidak. Kalau misalnya dia tidak terdaftar di sana sebagai anggota tim kampanye atau apapun yang sejenis itu secara hukum, dia nggak bisa kampanye juga. Artinya harus terdaftar terlebih dahulu, Ya. ataupun kalau ketika dia menjadi capres begitu ya, mencalonkan diri sebagai capres, artinya kecuali secara sah, gitu. kalau dia mencalonkan diri, ya dia tidak perlu mendaftarkan diri kan. Tapi kalau sekarang ini dia mesti didaftarkan sebagai anggota tim kampanye nasional misalnya begitu, atau daerah atau apapun namanya, begitu tergantung mereka menyebut apa gitu di capres cawapres gitu ya. Nah jadi oke, dia punya hak untuk berkampanye, tetapi karena pasal itu digantungkan pada pasal-pasal lain, maka pertanyaannya adalah secara hukum adalah apakah presiden juga terdaftar sebagai anggota tim kampanye dari salah satu capres, cawapres atau tidak? Kalau dia tidak terdaftar, ya dia nggak bisa kampanye. Kalau dia tidak didaftarkan oleh salah satu pasangan calon di KPU sebagai anggota tim atau ketua tim kampanye, ya dia nggak bisa kampanye. Jadi kampanye di Bawaslu harus turunkan dia, suka atau tidak, senang atau tidak. Nah, normanya begitu, kaidahnya begitu. Begitu. Baik, kita ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, dalam pasal 299 Undang-Undang Pemilu jelas bahwa Presiden, Menteri, semuanya boleh kampanye selagi tidak menggunakan fasilitas negara dan juga tidak mengganggu kewenangannya sebagai pejabat negara, Prof. Burhan. Lantas pasal ini juga digugat saat ini. Apakah memang betul secara etika, secara hukum, secara regulasi boleh semua, Prof. Burhan? Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam topik yang tidak saya kuasai, yaitu berkaitan dengan hukum. Itu biar Bung Margarito saja yang punya otoritas untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan tadi. Tetapi secara politik, memang isu berkaitan dengan apakah presiden boleh berkampanye atau tidak, itu menjadi kontroversi. Dan secara opini publik, saya pernah melakukan survei berkaitan dengan persepsi publik, apakah presiden harus netral, tidak berkampanye, ataukah berposisi untuk memihak salah satu capres, itu 65% meminta presiden netral. Ini opini publik ya, opini publik kan tentu berbeda perspektifnya dibanding kerangka hukum. Jadi saya bisa memahami kalau kemudian Presiden Jokowi yang sempat mengeluarkan statement secara normatif hukum bahwa presiden boleh berkampanye, dan tadi Bung Margarito menyampaikan hal yang kurang lebih sama, itu kemudian di beberapa hari kemudian presiden seperti tanda kutip ya memperjelas bahwa yang dia maksud boleh berkampanye adalah dari tilikan hukum, tetapi beliau menyatakan hari ini bahwa presiden tidak akan turun langsung kampanye, terutama menunjuk pada kampanye akbar Paslon 02 tanggal 10 Februari. Jadi sepertinya Presiden Jokowi melihat dari perspektif opini publik tadi yang cenderung negatif kalau Presiden Jokowi menyatakan berkampanye pada salah satu paslon tertentu. Jadi tilikannya yang berbeda, perspektifnya yang berbeda antara perspektif hukum dengan perspektif politik atau opini publik. Ya, kalau dari perspektif politik sendiri, Mas Burhan, kan kita tahu bahwa Presiden saat ini menyatakan bahwa tidak akan ikut kampanye walaupun secara undang-undang boleh ikut kampanye. Nah, tetapi dia juga mengatakan bahwa untuk seluruh aparatur sipil negara, untuk TNI Polri, untuk netral. Artinya etika politiknya seperti apa dengan posisi ini? Jadi menurut saya pernyataan terakhir Presiden bahwa beliau tidak akan berkampanye tentu menunjuk pada tidak akan berkampanye secara langsung. Dan menurut saya itu bagus, terutama untuk mengikis kecurigaan yang sempat muncul dan itu memicu banyak sekali keberatan, terutama dari sebagian guru besar maupun akademisi di Indonesia yang mengatakan presiden sebaiknya tidak terlalu cawe-cawe, karena tanpa harus turun langsung berkampanye di tanggal 10 Februari pun ya Presiden Jokowi sudah dianggap memihak. Kita tahu misalnya kalau ditanyakan kepada survei sekarang udah hampir 75% warga mengatakan Presiden Jokowi lebih mendukung Paslon 02. Jadi tanpa harus berkampanye secara langsung pun sebenarnya masyarakat sudah tahu. Jadi kalau kemudian turun gelanggang, turun gunung secara langsung untuk mendukung Paslon 02, itu justru citra negatifnya yang akan dipetik oleh beliau. Jadi pernyataan beliau hari ini
itu menurut saya penting, satu untuk memberikan semacam sinyal sekaligus komitmen Presiden Jokowi untuk setidaknya secara formal tidak terlibat dalam proses pemenangan calon tertentu. Yang kedua, secara politik juga membantu buat Presiden Jokowi untuk dianggap sebagai negarawan yang mengayomi semuanya. Dan terakhir tentu ini yang paling krusial ya, kalau Presiden Jokowi secara formal tidak turun gelanggang secara langsung, kalau misalnya paslon 02 itu unggul, itu tidak akan dituduh macam-macam. Meskipun saya tidak yakin ya tuduhan itu akan hilang, tetapi setidaknya akan mengurangi potensi delegitimasi yang dialamatkan kepada paslon 02 jika menang. Kalau misalnya Presiden Jokowi minimal menjaga jarak secara formal dengan salah satu calon tertentu. Tapi lagi-lagi, kalaupun toh tidak berkampanye secara formal pun Sheila, sekarang sudah terlanjur muncul semacam persepsi bahwa Presiden sudah memihak salah satu calon tertentu. Jadi menurut saya sih lebih baik tidak usah ikut kampanye akbar, karena itu akan mengurangi gitu ya kewibawaan Presiden sebagai kepala negara. Baik, Prof. Kita ke Bang Margarito. Hari ini Bang Margarito dari Presiden Joko Widodo mengingatkan ASN, TNI, Polri, BIN harus semuanya netral. Tapi menjadi pertentangan di hadapan publik ketika Presiden sendiri yang menyatakan boleh kampanye meskipun tidak akan digunakan. Iya, begini, dari sudut hukum itu hak ya. Hak itu bermakna Anda boleh menggunakan, boleh juga tidak. Jadi terserah Presiden. Sebagai pemilik pemegang hak itu, terserah dia. Dia pakai sah, tidak pakai juga sah. Karena memang hukum mendefinisikan hak seperti itu. Nah sekarang, bagaimana dengan dia mengimbau, sebut saja begitu ya, agar aparatur di bawahnya itu tidak berkampanye atau mereka mesti netral. Memang begitu, itulah perintah undang-undang kan. Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum itu memang mengharuskan atau melarang aparatur negara tidak netral menggunakan kampanye, menggunakan kebijakan untuk menguntungkan seseorang atau menyerukan orang agar tidak begini dan tidak begitu segala macam. Memang itu dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sehingga menurut saya apa yang dibilang oleh Presiden ya cuma menyatakan saja apa yang ada di dalam undang-undang itu, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi normatif saja yang dia bilang itu. Sama dengan beberapa waktu lalu kan dia membaca pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 kan bahwa Presiden memiliki hak berkampanye gitu ya. Dan itu lalu ribut di mana-mana gitu kan. Nah, bagi saya padahal itu cuma nyatakan aja. Nah, tadi di satu tempat itu saya ditanyakan apakah tindakan Presiden mengatakan itu, membaca pasal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk diimpeach atau tidak. Saya bilang enggak, orang dia baca kok. Orang dia baca, tindakan apa yang bertentangan dengan membaca undang-undang? Dia baca undang-undang begini loh. Loh, di mana salahnya gitu? Nah gitu itu. Saya bilang, di mana salahnya gitu. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Presiden hari ini menurut saya ya dia cuma baca undang-undang, normatif saja gitu. Apakah itu benar? Ya iya benar. Oke, Bang Margarito, tapi kan kita tahu bahwa sebelumnya Presiden sempat menyatakan bahwa boleh-boleh saja Presiden untuk berkampanye, walaupun pada akhirnya Presiden memilih untuk tidak berkampanye. Artinya apakah Presiden melihat ada gugatan yang diajukan ini arahnya kemana dan konstruksi hukum yang secara sah seperti apa? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, Bang Margarito, kita segera kembali, usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog saya ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu silam Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, tidak ada salahnya, tidak sesuai ataupun sudah sesuai dengan aturan yang ada begitu. Nah, pada saat ini Presiden menyatakan bahwa tidak akan berkampanye. Artinya dari perspektif politik yang Mas Burhan bisa tangkap, apa yang membuat Presiden ini berubah pikiran? Saya tidak melihatnya beliau berubah pikiran. Saya justru sedang membaca pernyataan awal beliau itu sedang mengingatkan publik bahwa secara normatif tidak ada larangan secara hukum buat Presiden untuk berkampanye. Tetapi ketika pernyataan tersebut dibaca oleh publik, termasuk juga oleh kalangan akademisi kampus sebagai sebentuk dukungan secara terang benderang kepada calon tertentu, apalagi pernyataan tersebut awalnya disampaikan di samping Menteri Pertahanan Pak Prabowo yang juga capres plus beberapa elit negara ini seperti Panglima TNI, itu kemudian beliau menyadari isu tersebut justru akan menjadi semacam bola salju yang makin meningkatkan resistensi publik. Jadi beliau tegaskan di pernyataan terakhir bahwa
beliau tidak akan berkampanye dalam pengertian turun gunung secara langsung sebagai jurkam buat paslon 02. Secara terselubung saya kira Presiden sudah berkali-kali dibaca publik memberikan semacam gesture atau pernyataan atau tindakan yang menguntungkan buat paslon tertentu, dan itu ditangkap oleh publik. Makanya pertanyaan saya, Sira, kalau misalnya Presiden mau kampanye itu tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk memberi sinyal kepada loyalis Jokowi agar pindah haluan dari 03 ke 02, itu sudah terjadi. Jadi survei-survei sudah menunjukkan bahwa basis pendukung Pak Jokowi sudah migrasi besar-besaran, sudah hijrah secara politik dari Ganjar ke Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya kemudian kampanye secara langsung dan justru malah meningkatkan resistensi publik, seperti yang kita saksikan beberapa hari terakhir ini, justru secara politik itu blunder. Jadi karena apa? Karena tadi basis pemilih Pak Jokowi sudah pindah, tapi justru akan memicu munculnya resistensi publik secara massal, terutama kelas menengah atas. Dan itu malah menurunkan secara elektoral sekaligus juga akan menurunkan wibawa Presiden. Jadi menurut saya pernyataan terakhir ini itu bagus buat Presiden Jokowi dan bagus juga buat Pak Prabowo. Sebab kalau misalnya Pak Prabowo menang, nanti bisa dipersoalkan. Ini karena keterlibatan Presiden. Meskipun tadi ya, secara hukum sebenarnya tidak ada yang dilanggar Presiden. Tapi dalam politik, perception much more important than fact. Dan itu yang menurut saya harus dijaga betul oleh Presiden Jokowi. Baik, Prof. Burhan. Kita ke Bang Margarito. Kalau Bang Margarito melihatnya apa sebenarnya yang diincar oleh penggugat ini? Apakah memang membatalkan pasal 299 itu agar larangannya makin jelas dalam konteks penggunaan fasilitas negara, dalam konteks waktu dan wewenang Presiden tidak ada ruang sama sekali untuk kampanye? Atau seperti apa, Bang Margarito? Mungkin ya, karena saya belum baca permohonannya gitu ya. Jadi mungkin saja dia meminta agar Presiden tidak berkampanye kira-kira gitu ya. Totally gitu, tidak berkampanye. Mungkin gitu ya. Sehingga dengan begitu saya rasa bisa dalam penalaran saya yang mungkin itu saya menduga dia ingin meminta hakim memberi makna kata Presiden pada pasal 299 itu bermakna Presiden yang capres, incumbent, begitu. Sehingga dengan begitu dia selaras dengan pasal 301. Kalau di 301 kan dia bilang hanya presiden yang menjadi capres dan cawapres itu yang bisa berhak melakukan kampanye bla 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 gitu kan. Saya rasa itu yang dia ingin memaknai pasal, makna itu yang ingin dia pakai untuk pasal 299 itu. Sehingga presiden kalau tidak jadi cawapres ya Anda tidak bisa kampanye. Wapres Anda kalau tidak jadi presiden, tidak jadi cawapres atau tidak jadi capres, Anda tidak bisa kampanye. Clear situ. Mungkin itu. Mungkin karena kita nggak baca dia punya permohonan ini. Jadi itu saja yang saya duga, karena di situ kan pasal 299 itu kan esensinya atau substansinya adalah presiden berhak berkampanye, melakukan kampanye. Nah, sementara pasal itu yang dia jadikan objek GR atau objek peninjauan kembali sekarang. Jadi dengan itu saya rasa dia ingin membatasi hak presiden itu, malah menghapuskan hak presiden itu, hak berkampanye itu. Saya rasa itu yang dia tuju dari judicial review. Kita tunggu nanti Mahkamah Konstitusi akan memutus apa. Nah, masalahnya tadi Burhan bilang, tadi Anda bilang gitu kan, ini di VT kalau nggak salah tadi itu Presiden punya pernyataan tadi keluar satu hari atau sehari setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan ini gitu kan. Saya membayangkan Anda sedang berpikir tentang dampak. Nah, kalau dampak nggak ada dampaknya sekarang ini. Karena putusan Mahkamah Konstitusi ini, misalnya, ini kan kampanye tinggal berapa hari lagi. Tanggal 14 kita kan sudah selesai. Tidak mungkin pasal ini akan diputus dalam waktu 1 minggu ke depan. Itu nggak mungkin. Jadi kalau toh diputus dan dicabut hak itu juga tidak berlaku secara presiden yang sekarang ini kan. Itu berlaku untuk presiden yang akan datang. Nantinya. Begitu, karena prinsip hukum kita atau di sistem kita itu, putusan itu berlaku ke depan, bukan ke belakang. Sementara pemilu kita akan segera berakhir pada tanggal 14 dengan catatan kalau satu putaran, gitu kan? Kalau misalnya Prabowo dapat 50% di atas ya sudah game over dengan seluruh persyaratan yang dalam pasal 6A ayat 3 ya sudah selesai. Tapi kalau tidak maka 2 putaran maka mungkin
pasal tadi menjadi ada faedah. Judicial review ini menjadi ada faedah. Ada peluang Mungkin itu, untuk mungkin. Kalau sampai terjadi 2 putaran, lalu Mahkamah Konstitusi memutus sebelum 2 putaran itu, dan Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu menyatakan presiden tidak memiliki hak berkampanye, maka itu mengikat presiden yang sekarang, dan dengan begitu maka pada pencoblosan kedua itu memang tidak ada kampanye lagi, tapi presiden tidak boleh melakukan tindakan apapun yang memiliki kualifikasi secara hukum sebagai kampanye. Tapi dari perspektif hukum, konstruksi hukum yang secara sah, secara utuh, dari menurut Bang Margarito sendiri, artinya sebaiknya gugatan ini diterima atau ditolak? Saya berpendapat begini, di Undang-Undang Dasar itu tidak mengatur, apalagi spesifik, presiden itu dapat atau tidak berkampanye dalam ini, baik dia incumbent maupun tidak, sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan karena itu maka ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memberi makna. Nah, dalam memberi makna itu mereka mesti mengecek perdebatan pada waktu pasal itu dibuat. Nah, kita lihat saja nanti. Saya tidak berani mendahului itu. Saya nggak tahu juga bagaimana perspektifnya pemohon ini. Saya juga tidak tahu bagaimana perspektif yang akan dipakai oleh hakim. Terima kasih banyak Bang Margarito dan juga Prof. Burhanuddin sudah bergabung di Kabar Petang.